Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini komplit, yang ceramah ashar, yang imam aswar. Jadi duo AS di malam yang ke-7 bulan suci Ramadan, yang mulainya puasa hari Kamis, malam ke-8 yang mulainya puasa hari Rabu, malam ke-9 bagi kelompok di Makassar namanya An-Nazir, karena dia puasanya mulai hari Selasa. Ada lagi satu golongan di Makassar sampai tadi siang belum memulai puasa. Saya dapat informasi masih banyak yang merokok dan kayaknya sampai Ramadan tidak melihat hilal. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir, kapanpun kita memulai puasa, insya Allah masuk surga. Jadi puasa ini mengajarkan kita, ya, sesuai tema ini, empati. Empati itu bukan cuma menahan. Empati itu soal rasa. Jadi kalau kita merasakan apa yang orang lain rasakan, kalau tidak enak sama kita, tidak enak juga sama orang lain, itulah disebut empati. Jadi empati yang paling pertama, jangan sampai kita sibuk cerita empati kepada orang miskin, tapi kita lupa empati terhadap perbedaan memulai Ramadan. Jadi yang puasanya Kamis lalu berkata ini yang puasa Rabu tidak mau dengar pemerintah, itu tidak empati. Karena pasti orang itu tidak enak dia dengar. Atau sebaliknya, yang puasa Rabu dia berkata ini yang puasa Kamis ini tidak mau ikut ilmu pengetahuan, itu juga tidak empati. Dan ini bukan soal perbedaan pemerintah dengan Muhammadiyah. Tidak ada urusan. Muhammadiyah itu Pak, lahir 1912. NU lahir 1926. Perbedaan memulai Ramadan itu terjadi sejak masa Nabi, sejak masa sahabat. Jadi kalau bilang ini perbedaan Muhammadiyah NU, sejak kapan sahabat masuk NU? Sejak kapan sahabat masuk majelis tarjih Muhammadiyah? Dari dulu kalau kita buka sejarah, orang Yaman duluan puasa, orang Yaman kadang belakangan. Itu ketahuan kalau datang di Madinah akhir Ramadan, karena beberapa hari baru datang. Sampai di Madinah dia tahu, ternyata baru malam ke-19. Iya, kami sudah malam 20. Berarti duluan memulai. Jadi perbedaan pendapat tentang memulai Ramadan ini latihan kita, sudah masih punya atau sudah punya empati atau belum.
Karena soal perbedaan itu wajar dan biasa. Saya mau tanya dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Tahun 1999 itu abad 20 atau abad 21? 1999 abad 20. 2001 abad keberapa, Pak? Abad 21. Padahal baru saja 1 tahun. Itu masih mending 1 tahun. Tanggal 1 Januari 2001 itu sudah abad ke-21. Padahal baru 1 hari. Masa kita mau ngotot bilang, enggak usah dulu bilang abad 21, baru juga 1 hari. Itulah perbedaan. Dan ini tidak akan mungkin ketemu. Yang bisa kita lakukan adalah melahirkan empati, melahirkan menghargai perbedaan. Insya Allah sekali lagi, sepanjang mengikuti ilmu dan ulama, dua-duanya masuk surga. Jangan sampai kita seperti orang, ada yang datang ke seorang kiai, Pak Kiai, bagaimana ini? Ada saya punya masalah. Kata Pak Kiai, masalah apa? Tetangga saya. Kenapa? Itu yang sebelah kanan rumah saya. Rajin sholat luar biasa. Rajin puasa Senin Kamis. Tapi mulutnya comberan. Bicaranya kasar. Suka membentak. Terus tetangga sebelah kiri rumah saya itu bicaranya sangat baik, sopan, suka membantu, bertetangga dengan baik, tapi tidak pernah sholat. Masalahnya apa? Kata Pak Kiai, saya mau tanya, yang mana yang masuk surga, yang mana yang masuk neraka? Yang rajin sholat tapi mulutnya kasar, atau yang bicaranya lembut sopan tapi tidak pernah sholat? Kata Pak Kiai, dua-duanya masuk surga. Kenapa bisa? Pak Kiainya jawab, itu yang rajin sholat mulut comberan. Mudah-mudahan dengan sholatnya yang rajin, Allah membukakan hidayah. Kalau Allah kasih petunjuk, dilembutkan hatinya, asli penduduk surga karena sholatnya sudah beres. Tinggal tutur katanya yang dilembutkan. Sudah komplit kalau sudah lembut kata-katanya. Terus yang satu, kenapa masuk surga? Dia malas sholat, tapi baik akhlaknya. Mudah-mudahan dengan akhlaknya yang baik, banyak orang suka, banyak yang doakan. Dengan doa orang-orang lain, mudah-mudahan dapat hidayah, dia jadi rajin sholat. Kalau sudah rajin sholat, aman lagi, pasti masuk surga karena bicaranya sudah sopan duluan. Kata yang bertanya, kalau dua-duanya masuk surga, yang masuk neraka yang mana? Kata Pak Kiai, kamu yang masuk neraka. Karena kerjamu cuma cari kesalahannya orang. Orang sudah rajin sholatnya, dia cari lagi tutur katanya. Orang sudah sopan bicaranya, dia periksa lagi sholatnya. Jadi yang masuk neraka kau karena kerjamu cuma cari-cari kesalahan orang lain. Nah itu kalau urusan cari kesalahan orang lain, dah ada habisnya. Disinilah Ramadan datang. Mari dengan Ramadan ini kita belajar mengendalikan diri. Jadi Ramadan bukan urusan menahan lapar, Pak. Kalau menahan lapar di siang hari, apa hebatnya kita? Tidak usah terlalu bangga karena kelelawar juga tidak makan kalau siang hari, Pak. Jadi kalau hanya tidak makan kita banggakan, kelelawar sudah dari dulu tidak makan siang hari. Jadi
kita ini bukan hanya tidak makan, tapi mengendalikan diri. Memang rasa lapar itu, Pak, Ibu, membuat jiwa ini lembut. Rasa lapar membuat kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itulah empati. Kalau saya sudah bisa menahan diri, tidak komentar pedas terhadap statusnya orang, itu empati. Kalau saya sudah memberikan jalan kepada orang yang buru-buru di jalanan, meskipun saya juga punya keperluan, itu empati namanya. Kalau saya berbagi karena merasakan lapar penderitaannya orang miskin, itulah empati. Maka Ramadan datang mengajarkan kita harta itu bukan hak milik. Jadi jangan merasa memiliki harta. Kita ini rasa memilikinya tinggi sekali. Begitu banyak harta, punya pangkat jabatan, dengan bangganya dibilang ini saya peroleh, ini hasil keringat sendiri. Padahal keringat saja bukan kita yang punya, Allah yang kasih. Keringat saja Allah yang kasih, masih juga mau dibanggakan. Maka berbagilah. Yang punya rezeki berbagi. Dan jangan tunggu nanti banyak baru kita memberi. Alhamdulillah, saya semalam di Al-Kausar selesai tarawih menyaksikan anak remaja kita buka kotak amal. Banyak uang merah 100, banyak juga uang 50. Yang saya kecewa, masih ada juga banyak uang 2000. Saya tidak menyinggung ini, Pak, tapi kalau tersinggung, alhamdulillah. Saya di Makassar parkir mobil, begitu keluar saya kasih uang 2000, itu tatapannya tukang parkir menjengkelkan. Kira-kira dalam hati ada mobilnya tidak ada uangnya. Tukang parkir saja jengkel dikasih 2000, masa pintu sorga ketuknya 2000. Kira-kira waktu kasih masuk uang 2000 itu malaikat tatap, wah ini yang mau masuk sorga dari Darussalam. Saya tidak merendahkan 2000, tapi kalau memang itu kemampuannya silahkan. Dan harus jujur sama diri. Kalau ada uang 2000, ada uang 10.000, janganlah yang 2000, karena bertakwa itu ukurannya kemampuan, bukan kemauan. Coba kita baca Al-Quran. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu, bukan menurut kemauan. Siapa yang beribadah menurut kemauannya tidak sah. Solat duduk boleh atau tidak, Pak? Solat duduk tidak boleh. Boleh solat duduk bagi mereka yang tidak kuat berdiri. Jadi itu solat duduk bukan pilihan. Kenapa solat duduk? Malas. Nah, itu tidak diterima, Pak. Tayamum tidak sah kalau ada air dan dia mampu kena air. Jadi tidak boleh mau-maunya. Saya mau sholat duduk dulu, capek berdiri. Selama dia kuat mampu berdiri, tidak sah sholat duduk. Karena ibadah menurut kemampuan. Kalau di kantongnya ada uang 2000, ada uang 20.000, ada uang 50.000, masukkan di kotak amal uang 2000, itu menurut kemampuan atau kemauan, Pak? Berarti tidak sah. Karena menurut kemauan. Tapi kalau memang itu kemampuannya, sah. Begitulah kepada orang lain. Kita memberi kepada orang lain. Ada hak orang lain, dan inilah kesempatan di bulan Ramadan untuk berbagi.
Karena yang keliru Bapak Ibu, Ramadan ini kita jadikan kadang-kadang sebagai pesta kuliner. Makanan begitu mewah bermacam-macam. Mestinya Ramadan itu makanannya biasa-biasa saja. Mestinya pengeluaran untuk makan itu berkurang 33% di Ramadan. Karena di luar Ramadan 3 kali makan sehari. Kalau di Ramadan berapa kali Bu? Tinggal 2 kali, sahur dengan buka. Sahurnya tidak enak makannya karena baru bangun, sehingga jumlahnya sedikit. Buka kurang enak makannya karena habis lapar seharian, jadi jumlahnya juga sedikit. Sisanya karena makanannya kurang, itulah yang kita bagikan kepada orang lain. Itulah hikmah puasa. Ada orang dengan bangganya, Ustadz, saya itu kalau puasa mungkin karena berkah dari Allah tambah naik badan saya. Saya bilang bagaimana tidak naik, cuma jadwal makannya yang pindah. Dari ayam menjadi kelelawar. Ayam siang makan, malam tidur, kelelawar siang tidur, malam makan. Jangan-jangan kita kelelawar, bukan lagi puasa. Yang puasa itu merasakan lapar. Pagi-pagi masih enak, jam 10 itu puncak perut itu keroncongan. Ya Allah, saya baru 4 jam tidak makan sudah lapar. Bagaimana rasanya orang-orang miskin di sekitar kita yang jangankan Ramadan, di luar Ramadan pun dia sudah merasakan lapar. Apalagi jam 2, jam 3, itu kalau puncak lapar, kecoa saja kelihatan kayak kurma Pak. Itu kurma atau ternyata begitu dekat kecoa. Di situ muncul kalau begitu, saya tidak boleh buang-buang makanan. Saya tidak boleh boros. Saya harus sisihkan sebahagian kepada orang yang membutuhkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya, kalau di Ramadan saja kita sulit berbagi, jangan harap bisa berbagi di luar Ramadan. Maka ini momen untuk merubah diri. Yang rencana mau beli pakaian mahal di Idul Fitri nanti, masih ada waktu untuk merubah. Dan biasanya itu kalau kita tiba-tiba rubah, istri marah. Tapi ini tidak, ada momen jual nama saya. Bu, mulai sekarang kita tidak usah mewah-mewah. Saya dengar ceramahnya serta Manggong, kita harus empati kepada sesama. Daripada kita mewah sendirian, lebih bagus kita bagi rasa kesenangan. Kita bagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Karena sekali lagi, harta kita yang sesungguhnya bukan yang kita miliki saat ini, tapi harta kita yang sesungguhnya adalah yang sudah dikeluarkan di jalan Allah. Dan harta itu hakikatnya seperti tulang kalau kita beli ikan. Kalau kita beli ikan Pak, ikan bandeng 1 ekor taruhlah 20.000. Meskipun ikan bandeng itu saya beli dengan harga 20.000, maka otomatis ikan bandeng itu full milik saya tetap tidak boleh makan semuanya. Ada tulangnya, ada siripnya, ada sisiknya, ada insangnya yang harus saya buang. Tidak boleh jamaah Darussalam bilang, "Woi, ini kan uang milik saya, ikan ini milik saya, masa saya buang? Saya harus makan semua dengan tulangnya karena rugi kalau saya buang." Coba-coba bagi makan Pak, dengan tulangnya. Kalau tidak mati, 1/2 mati, ya 1/4 mati. Itulah harta. Meskipun kita kerja di badak, peras keringat sendiri, banting tulang, pagi-pagi sudah basuh lapangan, tapi begitu kita terima penghasilan, ada tulang yang mesti kita buang. Dan itu tidak banyak, 2
Saya nanya Bapak Ibu, kalau Bapak pergi di mall, tiba-tiba ada papan besar sekali menyambut Idul Fitri. Toko ini diskon 2,5%. Bagaimana perasaan tak dengar dibaca itu? Ini diskon menjengkelkan. Masa diskonnya cuma 2,5%? Ketika diskon 2,5%, semua sepakat sedikit sekali dan tidak masuk akal. Sekarang kalau kita disuruh keluarkan 2,5%, banyak sekali atau tidak masuk akal? Kalau giliran keluar terasa banyak, giliran masuk terasa kecil. Itulah manusia. Ramadan datang untuk merubah itu. Ramadan datang merubah. Dan terakhir, apa yang kita berikan kepada orang sesungguhnya itu adalah asuransi. Itu jaminan. Kenapa? Tidak ada yang tahu kita berada terus, Pak. Tidak ada yang tahu kita di atas terus. Saya sering ketemu orang, lalu datang orang lain cerita bilang, Pak Ustadz, dulu itu bapaknya kaya sekali. Tapi kalau Allah menghendaki, sekarang dia posisinya di bawah. Asuransi itu zakat. Asuransi isu sedekah. Kalau kita dulu rajin berbagi, ketika kita di bawah dan membutuhkan, akan ada yang memberikan kepada kita. Semoga empati yang kita dapat dari Ramadan bukan hanya bertahan di Ramadan, tapi sampai 11 bulan sesudah Ramadan. Ikan lele dimakan pakai sambal terasi, sudah mipalik dan terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.